Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai dampak kebijakan AFTA terhadap industri makanan dan minuman di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Vera Firnanda, NIM 2020-11228, Alif Fitrah Ardiansyah, NIM 2020-11344, Oktariko Muleka, NIM 2020-11424, Atok Faik Wafa Ulia, NIM 2020-11485, dan Alvina Amalia Fitria Hamidi, NIM 2020-116. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi. ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada perdagangan Indonesia untuk produk makanan dan minuman olahan dengan menggunakan data panel perdagangan Indonesia dengan 15 negara mitra dagang utama dari tahun 1979 hingga 2012 dengan menggunakan metode Fixed Effect, Random Effect, dan Hanussman-Taylor bahwa AFTA memberikan pengaruh positif terhadap perdagangan Indonesia atas produk makanan dan minuman olahan. Namun, data perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara. Beberapa implikasi kebijakan ditawarkan oleh tesis ini berdasarkan temuan-temuan yang ada dan dari tinjauan pustaka. Meningkatkan sistem ketertelusuran dan inspeksi bersama dengan meningkatkan kapasitas sisi supply adalah langkah-langkah yang ditawarkan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk Indonesia. Selain itu, memberikan insentif kepada produsen untuk mendiversifikasi produk-produk mereka juga disarankan untuk diimplementasikan. Dampak kebijakan AFTA terhadap industri makanan dan minuman di Indonesia. Masa perdagangan produk makanan dan minuman olahan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN selalu signifikan nilainya. Mereka menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN 4 yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina memainkan peran penting bagi Indonesia dalam perdagangan produk makanan dan minuman olahan. Meskipun pangsa ekspornya tidak sebesar impor, namun menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah diberlakukannya AFTA. Berikut adalah gambar logaritma nilai ekspor produk makanan dan minuman di Indonesia, di mana di tahun 1979 sampai 1992 adalah sebelum diadakannya AFTA. Lalu tahun berikutnya adalah setelah diadakannya AFTA yang menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tingkat ekspor. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa nilai perdagangan produk makanan dan minuman olahan Indonesia tumbuh positif dari waktu ke waktu. Pengaruh AFTA yang lebih besar terhadap tren ekspor merupakan kabar baik bagi Indonesia, karena Indonesia dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dengan memperdagangkan produk makanan dan minuman. Dari data di atas menunjukkan bahwa perdagangan produk makanan dan minuman antara Indonesia dengan Thailand telah menunjukkan nilai negatif selama beberapa dekade. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat data terpilah perdagangan produk makanan dan minuman dengan kedua negara tersebut. Meskipun AFTA menunjukkan efek positif pada perdagangan produk makanan dan minuman Indonesia masih menderita dari perdagangan negatif untuk produk tertentu. Kemunculan AFTA dalam pelaksanaan arus perdagangan produksi negara anggotanya menjadikan lebih bebas diperjualbelikan, lebih memberikan kemudahan tanpa adanya suatu hambatan berupa hambatan pembatasan tarif. Akan tetapi ada satu hal yang mana bisa diasumsikan bahwa hal ini membawa pengaruh sebagai ancaman, bahkan suatu hal yang harus dikhawatirkan bagi pemerintah setiap negara untuk kedepannya. Bisa dibayangkan jika pasar ASEAN semakin berkembang besar, maka sebagai masyarakat ASEAN kita juga menjadi lebih konsumtif memanfaatkan produk yang beredar di negara kita dengan didapatkan cara yang mudah. Maka sebaiknya perlu untuk memberikan aturan terkait kekhususan pemberlakuan skema CIF bagi negara yang masih lemah perekonomiannya. Hal ini agar negara tersebut nantinya dapat meningkatkan perekonomiannya, bukan hanya menjadi target pasar bagi negara
yang sudah baik perekonomiannya. AFTA bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari produk-produk negara ASEAN. Pengaruh AFTA yang lebih besar terhadap tren ekspor merupakan kabar baik bagi Indonesia, karena Indonesia dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dengan memperdagangkan produk makanan dan minuman. Perdagangan produk makanan dan minuman antara Indonesia dengan Thailand telah menunjukkan nilai negatif selama beberapa dekade. Meskipun AFTA menunjukkan efek positif pada perdagangan produk makanan dan minuman Indonesia masih menderita dari perdagangan negatif untuk produk tertentu. Berikut adalah daftar pustaka yang merupakan sumber dari materi yang kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.